Halo semua, pernah nggak kalian mikir kok bisa kita video call yang jaraknya dengan teman kita cukup jauh dan itu tanpa delay atau streaming film secara lancar? Ini bukan sulap, juga bukan sihir, tapi ada cerita panjang di balik semua ini. Coba kalian balik ke tahun 1858. Saat itu internet belum ada. Orang kalau mau mengirim surat lintas benua harus menggunakan kapal laut yang temponya itu berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Kebayang kan bagaimana lamanya itu? Tapi dari sini juga kabel telegraf transatlantik 1858 dimulai, yang dimana kabel telegraf transatlantik 1858 ini merupakan nenek moyang internet yang kita gunakan sekarang. Oh iya, ada yang kurang sebelumnya. Yang kurang adalah penjelasan mengenai apa itu kabel telegraf. Kabel telegraf itu sendiri merupakan yaitu kabel yang digunakan untuk mengirim pesan dalam bentuk sinyal listrik yang pada umumnya berbentuk kode Morse. Kabel ini menjadi bagian utama dari sistem telegraf yang memungkinkan komunikasi jarak jauh sebelum munculnya teknologi seperti telepon dan internet. Dan salah satu fungsi kabel telegraf yaitu yang pertama adalah mentransmisikan pesan jarak jauh, menghubungkan dua lokasi berbeda baik dari daratan maupun melintasi laut. Yang kedua yaitu menyampaikan kode Morse. Dan yang ketiga mendukung komunikasi global, digunakan untuk komunikasi lintas negara dan benua melalui kabel bawah laut seperti kabel transatlantik yang dibahas di video ini. Dan yang keempat adalah berperan dalam bidang strategis, digunakan dalam bisnis, militer, dan perkeretaan untuk koordinasi dan pertukaran informasi secara cepat. Dan yang terakhir yaitu menjadi dasar teknologi komunikasi sekarang. Ya, sesuai yang dibahas di video ini, yaitu prinsip kerja kabel telegraf menjadi pondasi bagi perkembangan jaringan telepon, internet, dan komunikasi digital. Jadi bagaimana ide gila ini muncul? Dan kenapa mereka nekat untuk membuatnya? Saat itu ada seorang visioner bernama Cyrus Field. Dia ini punya ide visioner untuk menghubungkan Eropa sampai Amerika menggunakan kabel telegraf di dasar Samudra Atlantik. Tentu di zaman itu banyak yang bilang dia itu halu dan buang-buang uang. Tapi Phil itu punya tekad baja. Proyek ini tuh bukan main-main tantangannya. Bayangin aja, panjang kabel yang harus dibentangkan saat itu ribuan mil, melintasi dasar laut yang belum pernah dijelajahi oleh teknologi seperti ini. Mereka menggunakan dua kabel raksasa, yaitu Agamemnon dari Inggris dan Niagara dari Amerika, untuk membawa gulungan kabel yang berat sekali. Kabel ini terdiri dari gutta percha, atau ya silakan Google, Gutta percha. sebagai isolator. Teknologi ini masih baru untuk saat itu. Upaya ini pertama kali dilakukan pada tahun 1857 yang semuanya gagal total karena kabelnya putus di tengah jalan, hilang di kedalaman laut. Sudah rugi waktu, tenaga, uang, tapi Phil nggak nyerah. Di tahun 1858 mereka mencoba lagi. Mereka memutuskan mulai dari tengah laut, menyambungkan kabel, lalu berlayar ke arah berlawanan. Badai datang, kapal oleng, kabel putus berkali-kali. Ini drama banget di tengah laut. Para kru kelelahan, bahan bakar menipis, persediaan makanan mulai habis. Tapi akhirnya di Agustus 1858 mereka berhasil. Kabel pertama berhasil terbentang dari Valentia, Irlandia sampai Trinity Bay di Newfoundland. Saat itu seluruh dunia langsung heboh.
Telegraf pertama dikirim oleh Ratu Victoria kepada Presiden AS saat itu, James Buchanan, pada tanggal 16 Agustus. Pesan yang dulunya harus berminggu-minggu, kini harus tinggal menunggu beberapa menit. Ini sungguh gila banget. Sebuah terobosan revolusioner yang membuat komunikasi menjadi lebih instan pada zaman itu. Tapi ya memang gitu. Keberhasilan cuma bertahan 1 bulan. Setelah 1 bulan, tepatnya di Oktober 1858, kabel telegraf mati total. Ternyata ada beberapa faktor selain memang kabelnya cacat saat pembuatan itu sendiri. Tapi biang kerok utamanya adalah seorang teknisi bernama Wilman Whitehouse. Nah ya Google ayo. Whitman Whitehouse. Dia ini agak over enthusiastis. Pengen kirim sinyal pakai voltase super tinggi, sekitar 2000 volt. Padahal harusnya cuma 600 volt. Biar pesannya makin cepet. Niatnya sih agar performance-nya maksimal. Tapi justru itulah yang membuat isolator kabelnya rusak permanen. Kasian sih, sudah berjuang susah payah, ujung-ujungnya berakhir tragis. Tapi dari sinilah mereka bisa belajar banyak hal penting. Mereka jadi tahu bagaimana cara membuat kabel yang isolatornya bagus dan bagaimana memasangnya agar tidak rusak. Kejadian ini justru menjadi pelajaran untuk membuat kabel telegraf yang lebih baik. Pelajaran mahal yang berharga banget adalah kunci dari proyek-proyek selanjutnya. Nah, dari kisah kabel yang mati tersebut, apa dampaknya bagi kita sekarang? Pelajaran yang ada pada kegagalan kabel telegraf tahun 1858 ini menjadi kunci buat kesuksesan besar di tahun 1866. Dengan ilmu yang lebih matang, kabel transatlantik kedua berhasil dipasang dan berfungsi sampai bertahun-tahun. Ini awal mula komunikasi global yang sesungguhnya. Dampaknya, jangan ditanya. Bahkan di tahun 2025 ini kita masih merasakan warisannya yang luar biasa, mengubah hampir setiap aspek hidup kita. Dampak yang pertama adalah infrastruktur komunikasi modern. Kabel bawah laut yang menghubungkan benua ke benua dulunya menggunakan kabel telegraf, namun sekarang menggunakan serat optik super cepat. Ini tulang punggung utama internet global kita yang memungkinkan triliunan byte data berpindah dalam kehidupan milidetik. Tanpa kabel-kabel ini, browser, streaming, kalian pasti nggak bisa secepat sekarang. Dampak yang kedua adalah konektivitas global tanpa batas. Sekarang kita bisa video call kemana saja, streaming film, atau bermain game online dengan orang dari belahan dunia lain tanpa peduli jarak. Dulu itu semua cuma mimpi, namun sekarang sudah menjadi bagian dari hidup kita. Dampak yang ketiga adalah transformasi ekonomi dan bisnis. Perdagangan internasional jadi lebih efisien. Perusahaan bisa beroperasi lintas batas dengan kecepatan luar biasa, memungkinkan e-commerce global, kerja jarak jauh, dan kolaborasi antar tim tersebar di berbagai negara. Ini memicu revolusi ekonomi digital yang sangat kita rasakan. Dampak berikutnya adalah diplomasi dan politik yang cepat. Komunikasi instan antar negara bikin diplomasi dan negosiasi berjalan jauh lebih cepat dan efektif. Keputusan penting bisa diambil dalam hitungan jam, bukan minggu, yang sangat krusial
dalam krisis global. Dampak yang selanjutnya adalah akses informasi dan pengetahuan. Internet yang dibawa oleh infrastruktur yang membuka akses tak terbatas ke informasi dan pengetahuan. Belajar hal baru, riset, atau bahkan sekedar mencari resep makanan, semua bisa diakses di mana saja. Ini demonstrasi informasi besar-besaran. Dan dampak yang selanjutnya juga inovasi teknologi berkelanjutan. Proyek awal ini memicu inovasi tiada henti di bidang telekomunikasi, dari telegraf ke telepon hingga akhirnya interaktif berkecepatan tinggi yang tak terpisahkan dalam hidup kita. Setiap generasi teknologi baru dibantu di atas fondasi ini. Transatlantik 1858 mungkin mati muda dan penuh drama. Tapi dari sinilah menjadi tonggak sejarah yang luar biasa penting. Dia menunjukkan kalau menghubungkan dunia itu bisa, dan semangat serta pelajaran dari kegagalan itu terus membuat teknologi maju sampai sekarang. Internet yang kalian pakai tiap hari itu bukan cuma kabel dan sinyal, tapi ini adalah bukti nyata dari keberanian, inovasi, dan kegigihan para pionir di masa lalu. Mereka berhasil meletakkan fondasi yang merubah cara hidup, bekerja, berinteraksi secara global. Respect sekali. Baik, mungkin itu saja. Kalau ada yang salah dan kurang mohon dikoreksi karena saya hanyalah manusia. Sekian dari saya, terima kasih.